Rasakan tega kekuatan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiati SPD dari PT SDN 77 Rantelemo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan oleh pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Pak, mengganggu aktivitas Bapak. Di sini saya ada tugas Pak di program guru penggerak ini. Saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan tugas ini, yaitu demonstrasi kontekstual yang mana pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Silakan. Ya. Bapak, berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Saya menjabat sebagai kepala sekolah sudah kurang dari 5 tahun. Cukup lama ya Pak. Ya, Sudah banyak pengalaman sebagai pemimpin ya Pak. ya adalah beberapa pengalaman yang terkait dengan materi yang Ibu mau gali dalam wawancara ini. Baik Pak, jika misalnya ada suatu masalah atau kasus, bagaimanakah cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Seorang pemimpin saya kira sepatutnya harus mampu mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada, terlebih tadi yang dimaksud dengan etika moral dan bujuk moral. Iya. Untuk mengidentifikasi permasalahan ada dua tadi, yaitu dilema etika dan bujuk moral. Saya kira dua hal yang saya kira mudah saja untuk membedakan, namun dalam hal ini perlu kehati-hatian dalam mengidentifikasi setiap masalah. Karena kalau dianalikan dalam warna, saya kira dilema etika itu sama halnya kalau dikatakan putih. Kemudian bujuk moral itu mungkin lebih ke hitam. Jadi kalau dilema etika itu benturan kepentingan dan kebenaran sama-sama kebenaran. Kemudian kalau bujuk moral saya kira itu adalah antara putih dan hitam, jadi saya kira agak tidak terlalu sulit untuk membedakan hal itu. Ya, baik Pak, sangat luar biasa bahwa dilema etika itu benar dengan benar, benar lawan benar. Kalau bujukan moral itu salah lawan kebenaran. Baik Pak, saya ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan atau pengambilan sebuah keputusan misalnya di sekolah, terutama pada kasus misalnya pada kasus dilema etika yang sama-sama benar. Bagaimanakah cara Bapak mengambil keputusan itu jika sama-sama benar, jika kasusnya sama-sama benar? Iya. Kalau kita menghadapi suatu dilema etika, ya tentu kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Karena kita tahu awalnya bahwa setelah kita mengidentifikasi, kita sudah mendapatkan suatu gambaran informasi, maka saya kira selanjutnya adalah mempertimbangkan, menganalisa hal-hal yang dianggap benar itu, kemudian selanjutnya kita berpikir untuk mengambil suatu keputusan. Nah, dalam mempertimbangkan keputusan itu saya kira dampak dan konsekuensi dari pengambilan keputusan itu adalah hal yang sangat dipertimbangkan supaya
ya keputusan kita menjadi dapat kita yakini bahwa inilah yang saya akan putuskan saya kira begitu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Jadi mengidentifikasi masalah dulu, kemudian analisis, menggali dipertimbangkan informasi-informasi yang dari berbagai pihak itu ya kita analisis, kemudian kita perbandingkan, dan seterusnya tentu dalam mengambil keputusan itu perlu juga berkolaborasi dengan teman-teman yang misalnya staf, guru, teman sejawat, boleh jadi kita konsultasi sebelum mengambil keputusan. Karena tadi itu kan memutuskan sesuatu yang berat sebetulnya itu kalau dilema etika. Baik Pak, luar biasa sekali. Ke pertanyaan ketiga, bagaimana langkah-langkah Bapak atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Iya, selama ini yang saya terapkan tadi seperti mengidentifikasi masalah, karena mengidentifikasi masalah itu kalau kita salah mengidentifikasi suatu masalah akan selanjutnya saya kira akan lebih rumit lagi. Yang kedua, saya menggali informasi-informasi yang sehubungan dengan kasus tersebut, kemudian dianalisis, dipilah mana, ditimbang, kemudian saya tidak lupa melibatkan teman-teman guru, staf, stakeholder sekolah. Kalau perlu saya berkonsultasi dengan teman sejawat, bahkan sampai ke atasan untuk mengambil keputusan yang meskipun kadang mengambil keputusan yang tidak populis, tapi pertimbangan kelebihan dan kekurangan, mana dampak buruk, mana dampak yang besar mudaratnya, ya itu sangat kita pertimbangkan supaya kita mengambil keputusan yang tepat dan meyakinkan kita. Iya. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama tadi itu kolaborasi, saya kira sangat penting itu kolaborasi dengan berbagai pihak. Komunikasi, saya kira dalam hal ini komunikasi yang efektif perlu itu supaya lebih matang di dalam menggali informasi dan bisa menimbang hal-hal yang dianggap dianggap paling tepat. Ya baik Pak, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan, saya pikir tantangan yang paling berat saya kira adalah berat atau ringannya suatu masalah, saya kira. Kemudian karena berat kecilnya, karena kemudian selanjutnya yaitu dampak dari suatu putusan itu tidak selesai dalam waktu singkat. Saya kira boleh jadi ada kasus atau putusan tertentu yang bisa agak memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa sepenuhnya efektif. Jadi cara untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu mempertimbangkan tentang berat kecilnya suatu masalah itu Pak. Yes. Kemudian yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal, misalnya pada kasus dilema etika, apakah ada jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal untuk menyelesaikan? Terus dalam bentuk apa Pak? Prosedurnya seperti apa? Tergantung besar kecilnya suatu masalah, saya kira. Kalau misalnya urgent. Iya, kalau dikatakan jadwal,
mungkin akan dilakukan buat suatu jadwal tertentu, tahapan-tahapan ketika memerlukan waktu yang lama untuk menggali informasi dan mencari informasi-informasi yang relevan, saya kira. Jadi misalnya besok tentang informasi yang seperti ini yang ingin saya ketahui, kemudian lusa dan selanjutnya seperti ini informasi yang akan saya gali, kemudian dari pihak yang di sebelah sini misalnya, saya akan punya jadwal untuk melakukan menggali informasi yang di sebelahnya lagi. Jadi tergantung dari berat kecilnya suatu masalah. Iya, Pak. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, Pak, apakah faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika, Pak? Faktor yang mempengaruhi ya. Iya. Saya beruntung punya teman-teman yang ketika dilakukan sharing, kolaborasi, mereka sangat welcome dan memberikan masukan buat saya. Kemudian tentu kita banyak belajar dari pengalaman teman-teman senior. Ya, saya kira itu beberapa hal yang sangat membantu di dalam melakukan keputusan seperti itu. Iya, jadi bantuan dan kolaborasi dari stakeholder yang ada di sekolah, Pak. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak, pertanyaan terakhir mungkin, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Pembelajarannya adalah buat saya kira masalah itu adalah sesuatu yang sangat besar untuk kita sendiri dari segi pribadi saya misalnya, bahwa itu akan menambah kedewasaan kita di dalam memutuskan sesuatu. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya adalah jangan mudah sekali melakukan suatu keputusan sebelum melakukan pertimbangan yang matang. Kemudian jangan lupa kita juga tadi berkolaborasi, berkoordinasi. Itu saya kira pelajaran yang sangat penting buat saya di dalam melakukan putusan-putusan yang ada hubungannya dengan dilema etika tadi. Mungkin itu pertanyaan yang terakhir, Pak. Terima kasih banyak, Pak, telah berbagi pengalaman dengan saya. Dan itu sangat bermanfaat bagi saya ke depannya, Pak. Saya mohon pamit, Pak. Saya ke kelas dulu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.